Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan berbincang-bincang atau sharing lagi tentang literasi. Dan insyaallah buku yang akan kita bahas adalah kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur rahmatullahi alaih. Jadi insyaallah kita selain membahas bukunya ya, kita juga akan membahas tentang Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur ini. Kemudian kita juga insyaallah akan membahas tentang Maqasidus Syariah sendiri. Jadi pertama tentang Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu adalah suatu kajian ya dalam ilmu fikih ya. Sesuai dengan lafadznya ya. Maqasidus Syariah itu berarti kajian tentang maksud-maksudnya syariah, tentang tujuan-tujuan syariah. Ya, artinya dengan kajian Maqasidus Syariah ini kita diarahkan supaya kita memahami esensi ya atau tujuan-tujuan dari hukum syariat. Ya. Kalau dulu teman-teman kajian Maqasidus Syariah ini bagian dari kajian ilmu usul fikih ya, sampai kemudian menjadi kajian tersendiri ya, kajian tersendiri. Ada ulama yang sangat berjasa ya dalam mengembangkan dan mempopulerkan kajian Maqasidus Syariah ini ya. Kalau di zaman dahulu itu adalah Imam Asy-Syatibi. Syatibi itu daerah di Andalus, Spanyol, Granada begitu. Imam Asy-Syatibi ini penulis kitab Al-Muwafaqat yang kemudian menjadi rujukan penting dalam kajian Maqasidus Syariah. Beliau sekali lagi disebut sebagai ulama yang sangat berjasa dalam mengembangkan kajian Maqasidus Syariah. Nah, setelah Imam Syatibi ya, ulama yang sangat berjasa dalam kajian ini adalah Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur. Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur ini adalah ulama yang hidup pada abad 19 dan 18 ya, 19 dan 20 ya. Jadi beliau adalah ulama dari Tunisia, teman-teman, lahir pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1973. Jadi sepertinya bapak atau kakek nenek kita masih ada ya yang sezaman dengan Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur, dan beliau wafat pada usia 94 tahun ya. Beliau pada masa hidupnya itu memegang jabatan dan peranan-peranan penting ya, baik di kampus maupun di pemerintahan atau di bidang keagamaan ya. Beliau tokoh penting dalam merombak sistem pendidikan di Universitas Zaituna Tunisia ya. Dan beliau juga pada masa hidupnya bersahabat dengan Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Muhammad Rashid Ridho, karena memang spirit dan gagasan-gagasan beliau itu sama dengan mereka berdua. Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur ini juga disebut-sebut sebagai seorang mujaddid, teman-teman, mujaddid atau pembaharu pada abad 20 ya. Ada suatu pujian atau komentar dari Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Azhar yang terkenal ya, gurunya Syekh Yusuf Qaradawi dan muridnya Al-Ustadz Al-Imam Hasan Al-Banna rahmatullahi alaih. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali berkata tentang Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur. Apa kata beliau? Huwa rajulul Qur'anil Karim wa imamuz Tsaqafah Al-Islamiyah. Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur ini adalah manusia Al-Quran dan pemimpin
keilmuan Islam, masya Allah ya. Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur juga menulis kitab tafsir ya, yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir ya. Beliau juga menulis kitab yang berbicara tentang pendidikan Islam yang judulnya adalah Alaysa Subhu Biqarib. Itu adalah sedikit penjelasan tentang Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur rahmatullahi alaih. Nah, sebelum kita ngebahas kitabnya ya, kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, ya, kita akan sedikit membahas tentang tema Maqasidus Syariah sendiri. Jadi Maqasidus Syariah itu sekali lagi seperti artinya ya, tujuan-tujuan syariat. Dulu ini adalah bagian dari kajian ilmu usul fikih yang kemudian dikembangkan menjadi disiplin ilmu tersendiri. Yang dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur punya peran besar ya, khususnya di zaman modern ini yang beliau disebut sebagai ulama yang mempopulerkan ya, atau punya pengaruh yang sangat besar dalam mengembangkan kajian Maqasidus Syariah. Ya, makanya kalau kita mengkaji ya dalam dunia dakwah, dunia pergerakan ya, ada istilah madrasatul maqasid, madrasah maqasid. Ini adalah istilah yang dipakai untuk menyebut para ulama yang punya perhatian ya kepada tema Maqasidus Syariah ya, baik dalam dakwahnya, dalam pemikirannya, dalam ijtihadnya, dalam gerakannya ya. Contoh ulama yang termasuk Madrasatul Maqasid ini adalah Syekh Al-Imam Yusuf Qaradawi hafizahullah ya, pendiri dan ketua umum pertama Persatuan Ulama Internasional atau Al-Ittihad Al-Alami Li'ulama'il Muslimin. Bahkan ketua atau pengganti Syekh Yusuf Qaradawi dalam komunitas tadi ya, Persatuan Ulama Internasional, ketua yang sekarang ini ya, Dr. Syekh Ahmad Abdus Salam Ar-Raisuni, ini juga sebenarnya pakar dalam kajian Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Beliau ini dari Maroko ya. Begitu juga dalam dalam posisi ketua Dewan Fatwa ya. Dewan Fatwa dalam organisasi Persatuan Ulama Internasional ini juga dipimpin oleh Dr. Syekh Nuruddin Al-Khadimi dari Tunisia, yang beliau juga ulama atau pemikir Islam yang banyak menulis buku tentang Maqasidus Syariah. Jadi bisa jadi memang organisasi Persatuan Ulama Internasional ini memang ingin menggaungkan ya, mempopulerkan ya, mensyiarkan tema Maqasidus Syariah Al-Islamiyah di tengah umat Islam gitu. Nah, Maqasidus Syariah itu berarti tujuan-tujuan syariat. Jadi kita diarahkan supaya paham tentang tujuan syariat, baik yang bersifat umum atau bersifat khusus ya, sehingga kita juga akhirnya terhindar dari pemahaman-pemahaman agama yang terlalu formalistik ya, yang terfokus pada aspek luarnya saja begitu. Nah, tentu saja bukan berarti kajian Maqasidus Syariah ini atau tema ini berarti kemudian mengingkari aspek formal dalam syariat, tidak begitu ya. Tidak seperti pemahaman orang-orang yang kita sebut liberal itu, tidak seperti itu ya. Jadi Maqasidus Syariah ini sebenarnya juga kemudian menjadi jalan tengah ya antara pemikiran yang terlalu formal ya, formalistik, atau terlalu liberal begitu ya. Karena dalam kajian Maqasidus Syariah ini atau ulama-ulama yang mengkaji dan mensyiarkan Maqasidus Syariah ini, mereka dalam banyak hukum ya, atau hukum-hukum yang memang masih harus hukum-hukum yang legal formalnya itu masih perlu dipertahankan, mereka tetap mempertahankan. Jadi nggak semuanya itu kemudian harus dilogikakan begitu ya. Nah, sekarang saya akan baca sedikit teman-teman, sedikit sekali dari kitab ini ya, dari kitab Maqasidus Syariah Islamiyah
karya Syekh Muhammad At-Tahir bin Asyur ya. Di sini beliau juga menyebut contoh-contoh adanya maqasidus syariah dalam Al-Quran ya. Jadi Al-Quran banyak sekali ketika berbicara hukum juga berbicara tentang tujuan-tujuannya. Contohnya ketika Al-Quran berbicara tentang wudu, tayamum ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Maidah ayat 6 ya, Allah ketika berbicara tentang tayamum ya, hukum tayamum, syariat tayamum, apa kata Allah? Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian, dan Allah juga ingin mensucikan kalian. Jadi ada syariat tayamum dan ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya tidak memberatkan dan juga untuk mensucikan ya. Kemudian ketika Allah berbicara tentang larangan khamr dan judi ya, itu juga ada tujuannya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Al-Maidah ayat 91. Kenapa ada syariat larangan khamr dan judi? Ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu supaya Allah menghindarkan manusia dari permusuhan, kerusakan yang muncul akibat judi, akibat akibat khamr. Itu adalah sedikit dari contoh-contoh dari Al-Quran langsung ya, bahwa ternyata memang dalam syariat itu ada tujuan-tujuannya. Nah, dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah ini teman-teman juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tahir bin Asyur bahwa memang ini kajian yang istilahnya tidak harus semua orang Islam itu mengkaji tema ini begitu ya. Tetapi buat para dai ya, para pemikir, para ulama itu sudah seharusnya ya, tema Maqasidus Syariah ini menjadi perhatian besar ya, menjadi bahan kajian, bahan diskusi ya, terutama di zaman sekarang gitu kan ya. Karena kita harus bisa memberikan jawaban yang pas dan tepat kepada segala bentuk permasalahan umat gitu kan. Kita harus memberikan jawabannya dalam syariat Islam begitu. Nah, itu barangkali teman-teman sekalian sedikit sharing tentang kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah dan juga tentang Syekh Muhammad At-Tahir bin Asyur. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.